adalah bukan kebetulan sampai kemudian Ustazah Dewi datang ke sini rasanya sudah ada settingan dari yang di atas. Kenapa beberapa hari bulan ini beberapa kejadian yang ada di rumah sakit yang menjadi sorotan kita, dan kita ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, tidak hanya ketika kita di dunia tapi menjadi bekal kita di akhirat nanti. Begitu ya Pak Habib. Walaupun sudah masuk didikan tapi tetap pelayanan ya Pak Habib. Tetap ya perawat. Pak Bas juga demikian ya, walaupun perawat tapi ya perawat, kayak menteri ya. Pak Menteri atau Pak Mantri? Iya. Sepertinya banyak yang perawat dari ini yang hadir. Perawat, kemudian Mbak perawat, Mas perawat, kemudian Bu dokter dan Mas dokter, kemudian administrasi juga ada. Insya Allah ini semua lengkap sampai dengan teman-teman yang bagian keamanan. Insya Allah sudah lengkap. Ada adik-adik mahasiswa ataupun sudah hadir. Ini adalah adik-adik mahasiswa yang praktek di sini. Ataupun sangat Pak Uston juga, ataupun Pak Yeri, terima kasih. Mas Heri Sakti, maturnuun ya. Mas Heri masuk pagi kan? Oh salah, sebelahnya Pak Mas Wila, Mas Heri ya? Oh enggak. Oh Pak Samusi, dari sini kelihatan seperti Mas Heri. Ya, maturnuun Mas Dwi, yang mulai dari iklan. Pak Sodi yang mana? Maturnuun sudah hadir. Teman-teman dari laboratorium radiologi UIN, terima kasih sudah hadir bersama teman-teman. Ya, permohonan maaf dari Direktur, hari ini beliau menyambut acara hari ini sebenarnya karena informasi dari teman-teman target baru tadi pagi, sedangkan beliau hari ini sudah janjian ke Tulungagung ada tugas, sehingga itu mungkin tadi dimintakan saya untuk yang datang untuk mewakili, tidak mengurangi maknanya di Ustazah. Mudah-mudahan demikian. Sekali lagi matur nuwun sangat. Sepertinya semangat yang sudah dibangun dari awal ini. Oh, monggo maju dulu yang di depan, jangan di depan pintu ya. Mbak-mbak yang cantik-cantik, ibu-ibu yang cantik-cantik, monggo di depan maju dulu. Lagi. Diminta nyebut nama Pak. Monggo maju Mbak Esti. Mbak Retno bisa masuk, Pak Retno. Mbak Retno bisa masuk, silakan. Sampai ditarik ya. Monggo silakan. Mungkin yang di depan itu bisa geser ya. Jangan di depan pintu biar bisa geser sedikit ke bawah, santai geser sedikit ke pintu biar yang lain bisa masuk. Bapak Haji depan, Bapak Haji. Lari, monggo di depan masih kosong. Ayo, monggo maju di depan masih kosong. Bu Endang maju, Bu Endang. Bu Endang maju. Nah, kalau seperti ini kan kelihatan rapi ya. Kelihatan penuh hasilnya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini bisa lancar acaranya. Kita akan meneruskan selanjutnya. Atau mohon Ustazah, saya titip teman-teman semuanya. Mudah-mudahan hari ini menjadi kegiatan kita yang diridhoi Allah. Kita dapatkan manfaat sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan nanti semuanya ini di pelayanan kita. Untuk sudah mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, demikianlah tadi sambutan dari Ibu Wadir kita tercinta Dr. Rifatul Hasna MKes. Padanya kami sampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya adalah acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ibu DRA Dewi Purnawati MPI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita semangat, kalau begini kan berarti keluarga Muslim yang ada di rumah sakit Jiwa Menur ini semangat di dalam menjalankan tugas, semangat di dalam berdakwah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamun ala mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau Allah di Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Yang saya hormati Ibu Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur atau yang mewakili beserta seluruh staf, dokter, perawat, karyawan, karyawati, keamanan, seluruhnya keluarga besar Rumah Sakit Jiwa Menur, manajer Badan Wakaf Al-Quran Jawa, manajer Badan Wakaf Al-Quran Solo Raya, manajer Badan Wakaf Al-Quran Surabaya beserta tim, jamaah seluruhnya yang insya Allah senantiasa dicintai, dirahmati dan diberkahi Allah. Tidak lupa mahasiswa, mahasiswi praktikan. Marilah tanda intinya kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai siang hari ini kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih mendapatkan limpahan rahmat, dipilih mendapatkan limpahan kenikmatan, baik itu nikmat sehat, rezeki, keselamatan maupun kesempatan. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa saya khususkan nikmat iman dan nikmat Islam, Bapak Ibu? Karena nikmat iman dan nikmat Islam itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Nikmat iman dan nikmat Islam itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang terpilih. Allah berfirman, "Wa may yuridillahu ayyadiyahu yasrasaddahu lil Islam." Barang siapa dikehendaki Allah memperoleh petunjuknya, dilapangkan dadanya memeluk Islam. Barang siapa dikehendaki Allah, berarti apa? Berarti kita menjadi Islam. Mohon maaf yang ceramah saya dulu. Berarti kita menjadi Islam itu bukan hanya sekedar keturunannya orang Islam, bukan hanya sekedar dapat warisan agama dari orang tua kita, tapi kita menjadi Islam itu betul-betul karena Allah berkenan memilih kita. Sayangnya banyak orang Islam tidak sadar bahwa dia itu orang pilihan. Sehingga apa? Banyak orang Islam di dalam kehidupan berislamnya seperti judul sinetron zaman dulu, Islam KTP. KTP-nya Islam, sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Pakai jilbabnya hanya kondangan, takziah,
kemudian ke kantor, ya. Kemudian pengajian, karena pengajian pakai jilbab. Maka Allah mengingatkan tadi surat yang saya baca di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Allah mengingatkan untuk melaksanakan Islam ini secara kafah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Tadi sudah disampaikan profil saya, tapi izinkan melengkapi. Nama saya Ibu Dr. Anda Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam. Saya tinggal di Solo. Saya bersafari dakwah ini sejak tanggal 3 ke Madiun, kemudian Gresik, hari ini di Surabaya. Kemarin saya sampai Surabaya, hari ini sampai besok saya di Surabaya. Kemudian dari Surabaya dilanjutkan ke Malang dan kembali ke Solo lagi. Di Solo 4-5 hari, kemudian lanjut ke Semarang. Mohon doanya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan Amin. pada kami seluruh tim. Bapak Ibu insya Allah dirahmati Allah. Saya safari dakwah bersama Badan Wakaf Al-Quran sejak Ramadan pekan hari keempat. Alhamdulillah sampai hari ini. Kenapa saya bersafari dakwah bersama Badan Wakaf Al-Quran? Karena saya merasakan dalam perjalanan keislaman saya masuk Islam bulan Februari tahun 99. Saya mempelajari Islam sungguh-sungguh tanggal 26 September tahun 2003. Dan saya mulai berdakwah tanggal 9 Februari tahun 2005. Saya berasal dari keluarga Kristen yang taat. Sampai detik ini, sejak tahun 71, ibu saya masih aktif menginjili di Pulau Lombok. Adik saya yang satu pendeta di Cimahi Bandung sampai detik ini. Dan target yang dimurtadkan anak-anak muda Islam. Adik saya yang satu tadinya menginjili di Madura, dan beberapa tahun yang lalu pulang ke Solo, aktif juga menginjili di Solo. Saya sebelum masuk Islam saya aktivis gereja. Umur 7 tahun 8 tahun saya sudah bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Usia remaja, ya, karena ibu saya bilang boleh pacaran, tapi kalau saya pacaran sesama Kristen diputus sama ibu saya. Disuruh pacaran dengan yang non-Kristen. Maka ketika itu saya mempengaruhi teman-teman saya Islam. Kebetulan waktu saya sekolah SLTA, saya di kelas cantik sendiri. Karena sekolah saya STM, jurusannya listrik. S1 saya listrik dan mesin, S2 saya studi Islam. Nah, saya di kelas cantik sendiri, Kristen sendiri, dan kebetulan saya ranking 1 di kelas. Dengan kelebihan yang saya miliki, saya bisa mempengaruhi teman-teman saya laki-laki yang Islam, yang tadinya rajin sholat, rajin ke masjid. Setelah bergaul dengan saya, tidak sholat, tidak ke masjid. Natal, ikut pesta Natal makan babi. Tahun baru Masehi saya motong anjing, ikut makan anjing bersama saya. Tahun 85 saya memurtadkan ketua pengajian, gak main-main Bapak, ketua pengajian. Dan dia seorang aktivis mahasiswa Islam. Dari satu keluarga kami, ya,
Ibu saya memurtadkan tokoh agama Islam di kampungnya. Adik saya yang pendeta targetnya seperti itu. Adik saya yang satu awalnya menginjili di Madura, kemudian sekarang menginjili di Solo. Saya sendiri aktivis gereja. Jadi saya bukan cuma sekedar Kristen-Kristenan, tapi Kristen dengan taat. Perhatikan, dari satu keluarga, ya, dari satu keluarga bisa mempengaruhi orang Islam. Tanda tanya besarnya kenapa? Karena banyak yang Islam bisa baca Al-Quran tapi tidak paham Al-Quran. Kata kuncinya itu. Maka siang ini di waktu yang sempit ini, ya, karena waktunya cuma sampai 1:30, ya. Sementara sebetulnya saya tadi sudah sampai di sini 11:30. Saya terbiasa ketika masih Kristen, ya, yang punya ayatnya kita tentang waktu, tapi yang praktek mereka. Kita ini senangnya ngulur-ngulur waktu. Padahal kalau rugi waktu itu nggak bisa diganti dengan apapun. Kalau kehilangan uang bisa diganti, kehilangan waktu tidak akan bisa diganti. Maka sampai Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Oleh sebab itu ibu bapak yang insyaallah dirahmati Allah, monggo gunakan waktu kita mumpung kita masih hidup. Gunakan waktu kita untuk mencari bekal akhirat. Jangan merasa umurnya panjang. Merasalah seakan-akan kita mau mati. Kalau kita merasa seperti itu, maka di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita akan melakukan itu dalam rangka ibadah. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, bersyukurlah panjenengan. Kenapa bersyukur? Panjenengan ada di garda depan dakwah. Panjenengan tidak perlu mencari jamaah. Setiap hari panjenengan ketemu jamaah. Itu ladang pahala panjenengan. Dunia pendidikan, dunia kesehatan, itu adalah ladang, ya, dakwah yang disediakan Allah. Tinggal panjenengan mau nambah deposito pahala itu seberapa. Saya sebelum purna, pekerjaan saya seorang guru. Saya guru praktek listrik, bukan guru bahasa Indonesia, bukan guru bahasa Inggris. Tapi 15 menit sebelum saya mengajar listrik, saya menyampaikan materi tentang tauhid, padahal saya bukan guru agama. Karena apa? Menjadikan seorang anak itu anak soleh-soleha itu tidak mudah. Begitu juga panjenengan di dalam pelayanan kesehatan ini. Allah menempatkan panjenengan di sini itu sebuah skenario Allah yang luar biasa. Bagaimana orang yang punya gangguan jiwa, orang yang dalam keadaan putus asa, depresi, tapi panjenengan bisa mendakwahi bahwa segala yang terjadi itu atas kehendak Allah. Tentu dengan untuk melaksanakan seperti itu, kita harus kuat dulu. Jangan sampai jeruk makan jeruk. Ya, wis pasiennya stres, perawatnya kan stres. Jeruk makan jeruk. Wis pasiennya kokean masalah, perawatnya masalahnya tambah oke. Kalau terjadi seperti itu, mari kita introspeksi diri. Apakah di dalam saya melaksanakan sesuatu, saya sudah mencari ridho Allah? Ibu bapak yang insyaallah dirahmati Allah, saya kalau tidak bergantung sama Allah, saya gak kuat. Awal saya masuk Islam, ujian saya begitu
di Islam saya belum diterima. Sementara tahun 2003 kondisi saya sudah jatuh tertimpa tangga, sakit, usaha bangkrut ditipu orang Islam. Suami kedua saya meninggal. Kok suami kedua atau Bu Dewi gitu ya? Punya suami berapa? Suami pertama saya ketua pengajian yang saya murtadkan. Saya nikah tahun 85, tahun 87 punya anak, tahun 92 kami cerai. Suami saya balik Islam, saya dan anak saya tetap Kristen. Ya. Kenapa cerai? Karena suami saya balik ke Islam. Jadi perceraian ini bukan masalah ekonomi loh Bu. Ya. Perceraian ini masalah urusan iman. Tapi saya sedih Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di tempat ini. Saya dapat pesanan dari Kepala Pengadilan Agama Sukoharjo. Ketika saya menjadi saksi perceraian, dia tanya saya, Ibu profesinya apa? Saya bilang tadinya saya seorang guru, kemudian saya sekarang aktif dakwah. Ya. Beliau berpesan, Ibu tolong ketika panjenengan berdakwah Ibu sampaikan kepada khususnya para jamaah putri yang sudah berkeluarga. Karena apa? Di Sukoharjo itu tingkat perceraian yang mengajukan perceraian itu tiap bulan meningkat, yang mengajukan yang perempuan. Begitu juga di Karanganyar. Ketika saya mengisi pengajian, Ibu Sekda ketika itu berpesan sama saya, Us, kalau panjenengan ceramah di kalangan ibu-ibu, tolong sampaikan, karena di Karanganyar pun tingkat perceraian juga meningkat yang mengajukan perempuan. Saya kemudian mencari sebabnya. Ternyata nopo Pak, banyak wong wedok ki materialis. Mudah-mudahan di sini enggak loh ya. Jangan tersinggung loh ya. Jangan tersinggung. Saya ini kan kalau amanah tidak saya sampaikan, saya kan berdosa. Masalah sudah saya sampaikan kok nekat, resiko tanggung penumpang. Kan gitu. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, yuk kembali pada ketika kita menikah itu kan niatnya apa dong? Kalau niatnya pasangannya bagus, kondone wong Surabaya tambah tuwek tambah elek sedikit mate. Ya kan? Kalau dasarnya wajah rugi, dasarnya materi, dasarnya jabatan, itu hanya kenikmatan dunia yang sesaat. Maka dasar pernikahan itu apa? Pernikahan di dalam Islam itu sebuah ibadah. Maka niatkan di dalam menikah itu ibadah cari ridho Allah. Kalau tidak cari ridho Allah, onone ora trimo. Ya. Adanya neng ati kemerengseng. Jangan bilang Ustazah tidak pernah ngalami. Saya sudah pernah ngalami jadi janda 2 kali.
Jadi kalau ada yang berpikir seperti itu, saya pikir dulu. Janda cerai itu orang pandangannya negatif. Pandangannya negatif. Beda. Saya janda pertama janda cerai, janda kedua janda meninggal. Kalau janda meninggal, orang menghormati. Ya. Yang cerai itu 2 orang. Neng mesakno anake. Ya. Anak saya dari pernikahan saya yang pertama cuma 1. Di umur 7 tahun. Kok 92 itu umur ya 7 tahun. Dia harus menghadapi perceraian orang tuanya. Dia ketika bermain lihat keluarga temannya lengkap, sementara dia hanya dengan ibunya. Jadi ini perlu dipertimbangkan. Walaupun mungkin putra penjara bilang nggak apa-apa, mah cerai nggak apa-apa. Tapi secara psikologis apalagi penjara ada di rumah sakit jiwa. Kenapa saya membahas perceraian? Karena dengan kemajuan teknologi, terus gara-gara reuni CLBK, ya, CLBK kita lama belum biar pacare kok culun, kok saiki gagah, tumpakane Toyota Fortuner, dokter lagi. Lah kok bojoku sing biyen ketoke ganteng, saiki nyambut gawe megah, gaene turu, yen ra turu dolanan HP, aku nyambut gawe rekoso. Bu, saya kasih tahu ya, panjenengan kerja, panjenengan jangan merasa aku nyambut gawe ki rekoso mbok keluarga. Salah, Bu. Panjenengan kerja, punya penghasilan untuk menghidupi keluarga. Itu panjenengan setiap hari mensodakoi suami dan anak-anak panjenengan. Betapa kayaknya panjenengan. Kuwi yang trimo. Yang mau urusan cerai jadi janda, saya sudah merasakan sinau sama saya. Sekarang cerai, ayo. Sinau. Ya. Dan saya sudah menyelamatkan beberapa rumah tangga yang mau cerai. Ya. Ada klien saya itu sudah diantar ustadz, udah empat ustadz yang dia konsultasi. Dan semua ustadz menyarankan dia cerai. Bahkan dia sudah diantar oleh salah satu ustadz ini difasilitasi ke pengadilan agama. Kemudian dia mikir, kok saya konsultasinya sama orang laki ya, si ibu ini. Tak konsultasi sama ustadzah, Anda konsultasi sama saya. Saya bilang, Ibu, tolong buat checklist. Untungnya panjenengan jadi janda, untungnya panjenengan jadi suami, baik untungnya panjenengan punya suami, baik untuk diri panjenengan maupun putra panjenengan. Satu. Yang kedua, panjenengan datang ke sini jangan sendiri, tapi
dengan pasangannya. Karena yang teko dhewe mesti kan kayak bojone. Padahal tak jane kuncine wong wedok itu cuma njaluk diromantisi. Cuma butuh dipanggil iya ya. Nek jenenge wong lanang itu mesrane karo mantan, karo mesrane ya karo selingkuhane. Yen karo bojone balake nemen. Yen karo pacare ayah bek. Ayam bek. Yen karo bojone jebuke sampe. Ngerti wong lanang kuwi ra cepak wedang. Nah makanya Bapak Ibu berlaku untuk semua. Rumah tangga saya dapat ilmunya. Rumah tangga itu semakin tua itu merawat romantisme di dalam keluarga. Sudahlah, rumah tangga itu mesti penuh dengan masalah. Karena apa? Dua orang yang berbeda kelamin, berbeda budaya, berbeda sifat, berbeda kesenangan, itu menjadi satu rumah tangga. Apalagi kalau rumahnya tipe RSSSS. Rumahnya itu kecil sekali, anggarannya gobras gabus witok, bosen. Tapi bagaimana bisa merawat itu untuk menciptakan romantisme dalam keluarga? Ya, ayolah belajar. Belajar kepada siapa? Belajar kepada Asyah binti Musa. Betapa sabarnya Asyah binti Musa itu terhadap Fir'aun yang begitu galak. Ya. Jadi ibu-ibu yang Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, monggo di dalam kehidupan kita apapun yang kita lakukan, lakukan dalam rangka mencari ridho Allah. Jangan bilang iya Ustazah suaminya kerja. Suami saya sekarang ya, sejak saya dakwah tahun 2005, suami saya yang accounting itu keluar dari pekerjaan. Saya tidak bisa sampai di sini kalau saya tidak dapat ridho suami saya. Ketika itu beliau konsultasi sama Ustadz Abu Bakar Basir. Beliau diskusi sama Ustadz Inilah Basri ya. Beliau diskusi lagi dengan Ustadz Sunoto dan Ustadz Soleman. Beliau katakan istri saya sekarang mulai berdakwah, dan saya ingat ketika itu saya harus berdakwah ke Kepulauan Riau dan Batam. Saya tidak bisa berangkat tanpa suami saya. Suami saya bilang, "Man, aku tak metu saka gawean. Aku nyambut gawe karo manungsa wae digaji. Apalagi kalau saya menolong agama Allah. Insya Allah Allah menggaji." Saya bilang, Bismillah. Kalau itu dalam rangka menolong agama Allah, janji Allah di dalam Quran surat Muhammad ayat 7. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Ketika saya masih kerja di pundak saya dan saya masih tinggal di perumahan Mertua Indah, jadi siji kalau moro itu moro tuwa dilarang kakak ipar saya resign dari pekerjaan. Moro tuwa, Mas Ipe, suami, anak loro, itu di pundak saya semua. Secara matematika nggak bisa. Pada tahun 2003 seluruh harta pemberian orang tua saya sejak saya lahir selain
Saya lahir 13 Oktober tahun 60. Di total sampai Agustus 2003, kalau saya nekat Islam, maka semua harus saya kembalikan. Saya kembalikan. Dan suami saya tahun 2005 resign dari pekerjaan, mengembalikan harta ke orang tua saya. Tidak cuma 10.000, 20.000. Saya menjual aset saya saja masih kurang. Sampai SK pegawai negeri saya sekolah di BRI. Ben pinter kumpul karo kancane. Sekolah di BRI itu S1, S2, S3 lulusnya ketika saya purna tugas. Di atas kertas gak mampu. Tapi janji Allah, ketika menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. 2003 harta saya diminta orang tua saya habis sama sekali. 2002 sebelumnya usaha saya bangkrut ditipu orang Islam sampai saya mau berhaji gagal. 2003 harta saya diminta orang tua saya. Ya. 2005 suami saya resign dari pekerjaan. Di atas kertas tidak mampu Bapak Ibu, tapi Allah mampukan. Makanya ketika kita diuji sama Allah, itu rumusnya SSI, bukan Senam Sehat Indonesia, tapi sabar, syukur, ikhlas. Oh jadi sabar, oke sudah sabar. Sabar. Dan di dalam Islam, penyelesaian sebuah masalah ketika harta saya diminta sama orang tua saya, back to Quran. Di dalam Quran surat Toha ayat 132, di situ ada penyelesaian sebuah solusi ketika punya masalah. Sholatlah dan sabarlah. Kami tidak minta kepadamu, kami yang memberi kepadamu. Sekarang tinggal yakin atau tidak. Ketika harta saya diminta oleh orang tua saya, kondisi saya sakit parah, usaha saya bangkrut, ibu saya nota seluruh pemberiannya, saya cuma dikasih waktu 7 hari. Secara manusia tidak mungkin saya bisa mengembalikan. Tapi ketika itu saya ingat, bayangkan 2003 umur keislaman saya baru 4 tahun. Curhat dong Allah. Nah ini Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu nih, kalau punya masalah jangan kemana-mana dulu, curhatnya sama Allah. Tembakkan radarnya kepada Allah, nanti Allah akan mengembalikan kepada kita. Saya bisa ngomong orang jargoni, iso ujaran lakoni, tapi saya sudah ngelakoni. Nangis sama Allah, ya Allah, Engkau memberikan saya ujian begitu beratnya. Saya mohon pertolongan kepadamu. Dan nanti silahkan dibaca Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Allah sudah mendikko, kami dan kami pasti akan menguji kamu. Pasti Allah akan menguji. Karena apa? Sebagai seorang muslim, target kita itu bukan cuma kehidupan di dunia. Target kita sebagai seorang muslim itu sampai di akhirat. Maka punya cita-cita tinggilah, jangan cita-cita tingginya mau duwe omah, duwe mobil, duwe deposito, duwe simpenan. Jangan. Cita-cita tingginya adalah masuk surga. Maka ketika kita punya cita-cita masuk surga, kita ingat pemilik surga itu siapa? Allah. Dan ingat putra panjenengan mbak-mbaknya ini sok ben arep lulus guys, skripsi ujian
bicara skripsi? Ujian. Kamu bikin skripsi, diuji dulu baru kamu lulus. Begitu juga kita ini, pengen masuk surga, diuji dulu sama Allah. Ada yang diuji sakit, ada yang diuji rumah tangganya, ada yang diuji anaknya, ada yang diuji orang tuanya, ada yang diuji ekonominya. Panjenengan enak punya keluarga. Saya ini sudah 20 tahun ujian Allah buat saya. Ya. Saya sama mbak saya tidak diakui cucu. Sampai meninggal mbak saya tidak mengakui saya cucu. Kenapa? Karena saya Islam. Saya sama orang tua saya tidak diakui anak. Kenapa? Karena saya Islam. Oleh adik-adik saya tidak diakui kakak. Kenapa? Karena saya Islam. Oleh Pak De Bude, Om Tante saya tidak diakui ponakan. Kenapa? Karena saya Islam. Oleh anak kandung saya satu-satunya dari pernikahan saya pertama, saya nggak diakui ibu. Saya sudah 20 tahun. Jangankan melihat wajah anak saya, mendengar suara anak saya, sudah 20 tahun saya tidak mendengar. Saya nggak tahu anak saya di mana. Kenapa saya kuat? Karena saya pengen masuk surga. Penjenengan masih beruntung punya keluarga yang sudah Islam. Dan saya kenapa saya kuat ketika harta saya diminta orang tua saya, ketika saya tidak diakui keluarga saya, ketika saya diancam mau dibunuh, ketika saya diancam mau dirobek-robek muka saya, ketika saya diancam mau digantung. Kenapa saya kuat? Karena saya pengen masuk surganya Allah. Maka diuji oleh Allah. Allah menguji kita dengan ketakutan. Allah menguji kita dengan kekurangan harta, dengan kelaparan dan lain sebagainya. Tapi ayat ini bagian akhir. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Saya yakin yang duduk di sini termasuk saya, semua punya soal ujian. Maka ketika membaca Quran surat Al-Ikhlas ayat 2, Allahu Somad, Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Bergantunglah betul sama Allah. Cek iman kita bagaimana? Apakah iman Islam kita hanya seperti saya memegang ujung kertas ini, yang ketika dapat ujian kemudian jatuh ke bawah? Atau iman Islam kita hanya sekedar menempel seperti telapak tangan saya menempel di kertas ini kemudian turun perlahan-lahan? Atau betul-betul kita mendekat Islam ini, melaksanakan Islam ini secara apa di dalam kehidupan kita masing-masing? Silahkan introspeksi diri. Tidak ada yang tidak diuji Allah, semua diuji Allah. Maka larilah kepada Allah dan yakinlah Allah tidak akan menguji melebihi kemampuan kita. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sabar, syukur. Kenapa bersyukur diuji Allah? Karena Allah mau melihat kualitas keimanan kita. Allah ingin mengetahui sampai seberapa keimanan kita itu, sampai seberapa. Maka bersyukur. Allah memperhatikan kita, Allah menguji kita. Yang selanjutnya apa? Ikhlas menerima semua.
Dan itu bisa kita laksanakan Bapak Ibu apabila kita ini betul-betul menggunakan Google Map ke surga. Wong saya tadi kesini saja harus ada petunjuk jalannya. Saya dari Gresik ke Jim Sweet Hotel itu pakai Google Map. Itu saja sempat salah jalan. Sekarang kalau hidup kita tidak mau menggunakan petunjuk dari Allah, apa tidak salah jalan hidup kita? Untuk masalah sikik pegatan, untuk masalah sikik lunga saka omah, untuk masalah sikik bocorane nek golek demenan. Maka ayo, apa yang kita cari? Kenikmatan dunia ini hanya sementara. Akhirat tempat kembali kita. Bapak Ibu insyaallah dirahmati Allah. Saya yang Islam 20 tahun. Ujian saya luar biasa. Jangan dikira saya ceramah gini saya nggak punya soal ujian. Saya punya soal ujian, cuma saya nggak cerita aja. Nah, ketika kita punya ujian, dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 50, fabiru illallah, segeralah kembali mentaati Allah. Kita ini ciptaan Allah. Allah tidak akan menguji melebihi kemampuan kita. Allah melihat, Allah tahu, Allah perso kemampuan kita. Maka yuk mendekat kepada Dia sang pemilik hidup. Jemaah yang insya Allah dirahmati Allah, kalau saya kuat karena belajar Al-Quran. Tapi tidak demikian dengan para mu'alaf yang lain. Banyak saudara-saudara kita yang keimanan Islamnya rapuh. Kenapa? Karena mereka nggak paham Islam. Kenapa nggak paham Islam? Karena mereka nggak punya Al-Quran. Sementara penjenengan mau baca Al-Quran, tinggal mau Al-Quran yang model bagaimana, dia bisa mendapatkan. Di daerah Kulon Progo, di satu desa, itu Islamnya sudah jadi minoritas. Mereka tukarkan iman Islam dengan kenikmatan dunia yang sesaat. Ternyata permasalahannya apa? Mereka nggak punya Al-Quran dan mereka nggak kenal Islam. Jika ketika ada yang menawarkan kenikmatan dunia sesaat, mereka tinggalkan Islam. Oleh sebab itu Bapak Ibu, siang hari ini saya mengajak panjenengan, ketika panjenengan punya masalah, ketika panjenengan punya problem, ketika panjenengan punya ujian, yuk tolong agama Allah supaya ditolong oleh Allah. Dengan cara bagaimana? Menolong orang lain. Menolong orang lain supaya Allah menolong panjenengan. Menolongnya dengan apa? Di Indonesia ini setiap tahun kebutuhan Al-Quran itu 6 juta. Pemerintah kita baru bisa memenuhi 2 juta Al-Quran. Alhamdulillah BWA hadir, Badan Wakaf Al-Quran hadir untuk menolong saudara-saudara kita di pedalaman yang membutuhkan Al-Quran. Saya pernah safari dakwah ke Ternate. Nah, mu'alaf, seorang mu'alaf itu 30 tahun jadi mu'alaf, itu belum bisa sholat. Kenapa? Gak ada yang ngajari, gak punya Al-Quran. Sehingga waktu itu kami meresmikan mu'alaf center di sana bersama Basnas, diundang para mu'alaf dari pulau-pulau kecil itu. Mereka untuk datang ke Ternate, mereka harus naik sampan, bukan naik kapal, naik sampan dayung selama 6 jam untuk mendapatkan Al-Quran. Di Papua saat ini butuh 200
200.000 Al-Quran, 50.000 buku Iqra, baru terpenuhi 30%. Ada peluang kita 70%. Jangan bilang gaji saya sudah dipotong, operasi dipotong, BRI tidak ada lunganya. Saya dulu waktu jadi pegawai negeri gaji saya minus. Bayar kuliah, anak kuliah yang ITB, yang satu kuliah di Stikes, moro tua koma hampir 1 tahun, ganti kateter, sonde. Secara manusia nggak bisa. Jadi jangan pernah bilang nggak punya, nanti diamini malaikat nggak punya benar. Ya. Nah, alhamdulillah Badan Wakaf Al-Quran hadir untuk membantu saudara-saudara kita di pedalaman. Tapi BWA nggak bisa bekerja sendiri. Maka siang hari ini saya dengan kerendahan hati mengajak panjenengan untuk membantu saudara-saudara kita supaya dia juga dibantu sama Allah. Caranya dengan berwakaf Al-Quran. Wah, ini sudah tanggal 7, gajiannya sudah kelewat kemarin. Bisa dipotong gaji bulan depan? Nggak ada yang dipotong, ya bismillah. Ya, bismillah, nanti kalau dapat ya insentif apa, ya monggo. Ya. Paling tidak siang hari ini penyanyi berniat bisa direalisasikan sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Malah kemarin kami di Magetan ada yang wakaf 100 Al-Quran, nunggu tanahnya laku belum laku kapan. Di Karanganyar ada yang ibu-ibu berwakaf Al-Quran 20 Al-Quran, nunggu wedhuse gede payu didol. Ya wedhuse urip, yang wedhuse mati. Doakan semuanya ya. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana perjuangan teman-teman BWA di dalam mendistribusikan Al-Quran. Hari ini kita melakukan perjalanan pertama dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf BWA untuk Sulawesi Tenggara. Perjalanan ini menggunakan kapal nelayan NTT bertolak dari Abonara, dan titik pertama yang akan kita distribusikan yaitu di Pulau Watu Atas, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak dari Abonara ke Pulau Watu Atas hampir 150 mil, jadi kurang lebih 24 jam perjalanan. Kenapa Pulau Watu Atas yang didistribusi? Karena memang ini pulau terluar dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu bisa dibayangkan pulau terpencil terluar yang jarang dikunjungi orang ini dihadir oleh BWA karena terpanggil, dan sudah bisa dipastikan betapa sulitnya di pulau itu untuk mengakses Al-Quran. Mungkin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini tanggal 4 November 2023, insyaallah kita akan melakukan distribusi Al-Quran untuk daerah pedalaman Sanggau. Nah, insyaallah kita pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah Belangin 1 yang ada di sebelah sana, Belangin 2 dan Belangin 3. Mereka itu harus menempuh perjalanan yang sangat panjang bila mana ingin mendapatkan satu mushaf Al-Quran. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Ketika kita datang ke sana kemudian menghantarkan Al-Quran tersebut, maka mereka sangat bersyukur sekali. Kita lihat kondisinya memang memprihatinkan. Ini tidak ada sampulnya, dan kemudian juga kalau di sini cuma juz 30 dan tidak ada lagi kita lihat di depan dan di belakangnya sudah ada. Insyaallah Quran yang ada ini akan kita ganti dengan Al-Quran dari amanah daripada wakif BWA. Sahabat wakaf yang insyaallah dirahmati Allah, siang ini saya Ibu Dewi Purnamawati bersama tim Badan Wakaf Al-Quran Solo Raya dan Jakarta. Kami sedang ada di Desa Mongkrong, desa terakhir sebelum puncak Merbabu, kecamatannya Ampel, kabupatennya Boyolali. Di mana di daerah Boyolali itu banyak terjadi pemurtadan, banyak sekali mereka yang berusaha
selama kemudian selama 3 jam dan kondisi jalannya seperti kalau semua lihat bahwasanya tanahnya ini jalan yang berubah dan dimulai orang-orang yang alhamdulillah berkumpul 17 orang dan di mana kita akan mengubahnya dari sana. Yang pertama adalah melakukan Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunat masal untuk para malam tadi, kemudian kita akan melakukan bagian zakat. Lalu paling penting bahwasanya kita kesana itu akan membagikan Al-Quran karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran pembinaan untuk muslim berdalam di Kalimantan Barat. Ini Bapak Ibu, Bapak insya Allah dirahmati Allah, penjara sudah dasari betapa beratnya perjuangan untuk mendapatkan Al-Quran. Maka siang hari ini saya tidak hanya menghimbau, tapi siang hari ini saya memohon penjenengan dengan hormat tapi sangat, tolong bantu saudara-saudara kita di pedalaman untuk mendapatkan Al-Quran dengan cara berwakaf Al-Quran. Satu Al-Quran nilainya 150.000. Ini bisa ditransfer, bisa diambil petugas, bisa dikumpulkan nanti petugas yang mengambil, ya. Penunaiannya, pembayarannya bisa besok, bisa sebulan lagi, bisa 2 bulan lagi, bisa 3 bulan lagi, tergantung kemampuan penjenengan. Bisa 100 Al-Quran penjenengan cicil setiap bulan 10 Al-Quran. Mau secara kolektif 100 Al-Quran, 10 orang 10 monggo. Ya. Monggo Ibu Bapak, kesempatan investasi akhirat. Penjenengan ini 150.000, ini bukan harga Al-Quran. Ini meliputi biaya pendistribusian Al-Quran. Al-Quran yang kita kirimkan itu sekali kirim 1 kontainer 25.000. Berarti penjenengan ikut membantu di dalam, ya, upaya memberantas buta Al-Quran. Kemudian ketika Al-Quran dibagikan, di sana juga ada pembinaan oleh para dai-dai. Dengan penyanyi berwakaf Al-Quran berarti membantu kehidupan para dai-dai di pedalaman. Dan yang ketiga, penjenengan membantu membentengi saudara-saudara kita dari pemurtadan. 100 Al-Quran nilainya 15 juta. Penjenengan beli kendaraan 15 juta. 2 bulan lagi penjual harganya sudah turun. Penjenengan wakaf Al-Quran 100 Al-Quran 15 juta, 100 orang membaca Al-Quran penjenengan. Awalnya cuma bisa membaca terbata-bata, kemudian bisa membaca 1 ayat, 1 rukuk, kemudian dia bisa membaca 1 mushaf Al-Quran. Ini betapa pahala penjenengan mengambil. Monggo, saya karena waktu saya langsung mengundang bagi yang mau berwakaf 100 Al-Quran. Silakan maju ke depan, ya. Pak Dokter, Bu Dokter, monggo yang mau berwakaf 100 Al-Quran silakan maju ke depan. Kami ada bingkisan sertifikat dan sorban untuk penjenengan dan nanti kami doakan. Monggo yang mau berwakaf 100 Al-Quran saya mengundang untuk maju ke depan. Bapak Ibu 100. Siapa yang mau menemani Ibu Wakil Direktur untuk berwakaf Al-Quran? Monggo Ibu. Monggo siapa yang mau menemani Ibu Wakil Direktur berwakaf Al-Quran 50 Al-Quran? Monggo Ibu. 20 Al-Quran? Monggo. Silakan. 10 Al-Quran tidak masalah. Monggo Ibu. Silakan. Monggo Ibu. Monggo. Bapak-bapak, monggo bapak-bapak dengan Ustaz di sini, ibu-ibu dengan saya di sini, monggo. 5 tidak masalah Ibu. 5 Al-Quran monggo, 10 Al-Quran, 20 Al-Quran monggo. Silakan Ibu. Monggo yang lain lagi? Ada lagi? Monggo sambil senangnya berjalan, monggo. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bapak-bapak yang mau maju sekalian saya doakan. Monggo Bapak.
Bisa di sebelah sini. Bapak-bapak bisa di sebelah sini, ibu-ibu di sebelah sini, monggo yang mau berbakar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon tenang sebentar. Mohon tenang sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bapak yang berbakar Al-Quran, saya berdoakan semoga Allah mengganti rezeki panjenengan lebih banyak dan berkah. Semoga Allah menolong panjenengan di dalam melaksanakan tugas panjenengan, amanah yang diberikan kepada panjenengan. Semoga keluarga panjenengan diberikan ketentraman, kedamaian. Keluarga panjenengan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak-anak jadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Ahli ibadah. Amin. Mudah disuruh sholat. Amin. Mudah disuruh ngaji. Jadi penyejuk pandangan mata di dunia sampai di akhirat. Semoga putra-putra panjenengan jadi hafid ataupun hafidah, sukses dunia akhiratnya. Semoga di antara panjenengan kalau ada yang sakit, Allah segera sembuhkan. Kalau sedang diuji dengan berbagai masalah, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, keikhlasan, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan solusi. Bagi di antara mereka, di antara panjenengan yang belum mendapatkan keturunan, semoga Allah segera memberikan keturunan. Putra-putra panjenengan yang sedang menempuh pendidikan, semoga dimudahkan oleh Allah, sukses dunia akhiratnya. Putra-putranya yang belum mendapat jodoh, belum mendapatkan pekerjaan, semoga dimudahkan oleh Allah. Keluarga yang sudah meninggal, orang tua maupun pasangan dan keluarga yang lain yang sudah meninggal, semoga dilapangkan kuburnya, dimasukkan di surganya Allah. Demikian juga panjenengan mudah-mudahan pada saatnya harus kembali kepada Allah, dikembalikan dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.